berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 87826965. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pada awal masa kemerdekaan 1945 sampai 1949 terdapat peristiwa penting, yaitu perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nilai yang tercermin pada awal kemerdekaan ini yaitu nilai persatuan atau sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena para tokoh bangsa seperti Soekarno-Hatta dan tokoh lainnya mampu menyingkirkan kepentingan pribadi maupun golongan demi mencapai kesepakatan bersama, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan agama. Dari peristiwa ini saya belajar pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai persatuan ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di tengah maraknya perbedaan pandangan di media sosial. Generasi muda seperti kita harus tetap menjaga sikap toleran dan menjunjung semangat kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, ada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949 sampai 1950. Dalam masa ini terdapat peristiwa penting, yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949 yang menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi. Nilai Pancasila yang tercermin pada masa ini yaitu nilai kerakyatan atau sila keempat. Dalam pembentukan RIS terdapat proses musyawarah antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kesepakatan damai melalui jalur diplomasi. Dari peristiwa ini saya belajar bahwa musyawarah dan kebijaksanaan adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik agar mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara damai dan menghargai proses dialog. Yang ketiga, ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini terdapat peristiwa penting, yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang tercermin pada masa ini yaitu nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Dekret ini berusaha mengembalikan arah bangsa agar tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini saya belajar pentingnya ketegasan dan mempertahankan nilai-nilai dasar bangsa ketika menghadapi situasi yang tidak stabil agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Yang keempat, ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terdapat juga peristiwa penting yaitu pelaksanaan pengantaran 4P, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila secara nasional untuk menanamkan pemahaman Pancasila kepada seluruh negara. Nilai yang tercermin pada masa ini yaitu nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Pemerintah berusaha menanamkan nilai moral dan kedisiplinan sebagai bentuk pengalaman Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pada masa ini saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara dan bukan hanya ideologi politik, tetapi juga pedoman perilaku. Nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab tetap penting bagi generasi muda agar mampu membangun bangsa dengan kerja nyata dan integrasi tinggi tanpa kehilangan kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, ada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Peristiwa penting pada masa ini yaitu reformasi 1998
1998 menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya dengan era baru demokrasi, menegakkan hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Pada masa ini, nilai Pancasila yang tercermin yaitu nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Reformasi ini membawa semangat memperjuangkan hak asasi manusia, transparansi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini saya belajar bahwa demokrasi sejati hanya bisa berjalan dengan tanggung jawab dan moralitas Pancasila. Generasi muda masa kini bukan hanya harus berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, tapi juga harus menjunjung etika, keadilan, dan kemanusiaan. Oke, itu saja penjelasan saya tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.